Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nabil Noval Majid, NIM 240701155, Prodi BJKR, Fakultas FKIP. Saya di sini akan menjawab soal-soal yang ada di buku Aswaja. Untuk yang satu, soalnya jelaskan pengertian fikih menurut pandangan Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja dan bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Fikih menurut Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat Islam yang bersifat amaliyah atau praktis, yang diambil dari dalil-dalil terperinci seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Aswaja memandang fikih sebagai panduan hidup yang seimbang, moderat, toleran, dan adil, serta terbuka terhadap perbedaan mazhab. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari mencakup sebagai aspek seperti 1. Ibadah, sholat, puasa, zakat, haji. 2. Muamalah, jual beli, perjanjian, warisan. 1. Akhlak. 3. Akhlak dan etika sosial, sopan santun, adab bertetangga, dan interaksi sosial. Yang keempat, keluarga, pernikahan, pendidikan anak, hak dan kewajiban anggota keluarga. Fikih menjadi pedoman umat Islam untuk menjalani kehidupan secara Islam, teratur dan sesuai dengan nilai-nilai Aswaja. Untuk soal yang kedua, mengapa dalam tradisi Aswaja penting untuk mengikuti salah satu mazhab fikih? Uraikan alasannya disertai contoh penerapan dalam kehidupan umat Islam. Dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, Aswaja penting untuk mengikuti salah satu mazhab fikih seperti Hanafi, Maliki, atau Hanbali karena beberapa alasan utama berikut. Alasan pentingnya mengikuti mazhab fikih dan tradisi Aswaja: yang satu, menjaga konsistensi dalam beribadah. Yang dua, merujuk pada ulama yang kompeten. Contoh penerapan dalam kehidupan umat Islam: ibadah. Seorang muslim yang mengikuti mazhab Syafi'i akan berwudu dan memperhatikan bahwa menyentuh lawan jenis membatalkan wudu. Yang kedua, nikah dan perceraian. Dalam mazhab Hanafi, wali dalam pernikahan tidak wajib, sementara dalam mazhab Syafi'i wali adalah syarat sah nikah. Yang tiga, ekonomi Islam. Dalam praktik akad jual beli atau pembiayaan syariah, lembaga keuangan sering memilih satu mazhab agar operasionalnya seragam dan sesuai prinsip syariah yang jelas. Untuk soal yang ketiga, bandingkan peran ulama mujtahid dalam membentukkan mazhab dengan peran masyarakat awam dalam mengikuti ajaran fikih. Mengapa masyarakat awam tidak disarankan untuk berijtihad sendiri? Peran masyarakat awam dalam mengikuti ajaran fikih yang telah disusun oleh para mujtahid. Mereka melakukan taklid, yaitu mengikuti pendapat ulama karena tidak memiliki kemampuan untuk berijtihad. Masyarakat awam tidak disarankan berijtihad sendiri karena satu, tidak memiliki ilmu yang cukup atau bahasa Arab, tafsir, usul fikih, dan lain-lain. Dua, berisiko salah memahami hukum. Yang tiga, dapat menyebabkan kekacauan hukum. Yang keempat, taklid merupakan bentuk tanggung jawab syar'i bagi yang belum mampu berijtihad. Sebutkan dan jelaskan 4 mazhab fikih yang diakui dalam Aswaja. Apa keistimewaan masing-masing mazhab tersebut? 1. Mazhab Hanafi. Keistimewaan: fleksibel dalam menghadapi berbagai kondisi sosial. 2. Mazhab Maliki. Keistimewaan: kuat dalam menjaga tradisi Nabi dan sahabat di Madinah. Ketiga, mazhab Syafi'i. Keistimewaan: sangat teliti dalam menggunakan hadis.
mazhab dominan di Indonesia, Mesir, dan sebagai wilayah di Asia Tenggara. Mazhab Hambali keistimewaan kuat dalam pendalaman hadis, banyak dianut di wilayah Arab Saudi dan sekitarnya. Untuk hal yang terakhir, bagaimana fikih aswaja menjaga keseimbangan antara teks atau nas dan realitas sosial atau kontekstualisasi hukum. Berikan contoh kasus aktual. Fikih aswaja menjaga keseimbangan antara teks, nas, dan realitas sosial dengan pendekatan moderat, yaitu menggabungkan dalil syar'i dan pertimbangan akal, adat, dan masyahad. Fikih aswaja tidak kaku terhadap teks, namun tetap berpegang pada prinsip syariat. Itu cara menjaga keseimbangan menggunakan qiyas, mempertimbangkan urf atau kebiasaan atau adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Yang ketiga, mengutamakan maqasid syariah. Yang keempat, menyesuaikan ijtihad dan konteks zaman dan tempat. Contoh kasus aktual, menggunakan dompet digital atau e-wallet atau QRIS untuk membayar zakat atau infak. Yang kedua, meski zakat dahulu diserahkan langsung, kini boleh disalurkan via teknologi. Yang keempat, alasan lebih mudah, cepat, dan tetap sampai pada yang berhak meyakini mencerminkan konteks baru tanpa meninggalkan prinsip hukum Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.